Jujur hari pertama sama si minder. Bahkan pas buka awal, besoknya mau buka nih, malamnya hampir nggak bisa tidur. Ya dalam pikiran ini yakin gak saya ini mau jualan gitu. Ini kan saking belum biasa. Mungkin kalau jual produk orang, pas kerja sama orang itu udah biasa. Pas buka sendiri, jujur di situ agak minder saya. Ya dalam pikiran mungkin takut nggak laku atau gimana gitu. Per hari nyetok 4 minimal itu ya 4 tandan. Satu tandannya itu hampir 20 kilo loh. Karena kan saya tandannya yang panjang-panjang, yang gede. Pisang banyak, pisang tanduk ada yang kalau di kampung ada pisang nangka namanya. Tapi yang paling cocok pisang uli. Next paling mau bikin keju sih. Keju? Iya, ngupas pisang dulu. Pakai pisang gitu kejunya? Iya, pisang keju. Satu pisang gini nih, kalau dipotong-potong nih. Oh, bisa dapat 2. Dua ini? 2. Dua kulit. Golongan gitu ya, golongan. Iya. Ini lumpia apaan nih bang? Kulit lumpia. Lumpia ya? Iya. Oh, di belah gitu. Iya, ini buat lapisannya. Apaan tuh bang? Ya. Masukin ini dulu bubuk keju. Oh, apaan nih merah-merah? Ini bubuk keju. Oh, bubuk keju. Kayak ini Antaka apa gitu? Kenapa? Antaka gitu apa gitu? Merek Antaka. Kalau merek dari bos kurang tahu. Bubuk keju aja ya? Iya. Ntar nanti buat naburin ke kejunya buat pisang keju. Ini yang keberapa nih hari ini berarti? Numpain gini. Wah, kalau numpainnya nggak ngitung dah. Terusan. nggak ngitung, yang penting dah kisi. Yang ininya alhamdulillah ya. Ya, kalau ini alhamdulillah. Proses lebih lama itu penggorengan yang rasa coklat. Oh, ini coklatnya Ya. Yang lebih cepat itu kayak rasa nanas, ketan hitam, nangka itu lebih cepat. Kalau yang coklat sama keju itu ada bahannya dari pisang, jadi lebih tebal. Buat mengeringkan kulitnya itu lumayan prosesnya lama. Ini berarti satu lembar kulitnya ya? Potong pisang. Satu lembar kulit itu ya kalau masalah pisang itu ada ukurannya. Kadang kalau yang gede dibagi 2, kalau yang kecil pas buat 1 aja gitu. Ini proses penggorengan yang apa nih? Rasa apa nih? Pisang coklat. Pisang coklat? Ya, rasa coklat. Ini sekali goreng berapa banyak ya? Itu bisa maksimal masuk 80 pieces. 80 bisa masuk. Standarnya 50 bisa. Proses ininya perlu ditaburin gula lagi apa enggak nih ya? Enggak, udah ya? gitu aja. Karena kan udah tadi. Berapa lama nih ya? Sekitar 15 menit kalau sampai matang. Ya. Khusus coklat sama keju itu lumayan lama. Tapi kalau yang lain bisa nyampe 10 menit kayak nanas, nangka, ketan hitam, lebih cepat itu. Ini yang coklat sama keju bisa makan waktu 15 menit. Masih kerja sama orang dulu lumayan lama sih. Ada sekitar 5 sampai 6 tahun kerja sama orang. Cuman saya berpikir kayaknya enak lo jualan sendiri, mau nyoba gitu. Ternyata alhamdulillah. Sama basicnya di jualan juga, jualan ya pinggir jalan gini lah. Cuman dulu posisinya pas jadi supervisor. Intinya dulu selagi nyari duit, saya nyari ilmunya buat modal saya sekarang buka usaha. Jadi pola kerja usaha kayak gini tuh yang benar kayak gimana gitu. Biar kita bisa mengembangkan omset itu yang bagus. Ya kan sempat saya tadi bilang, saya kerja sama orang, bukan sekedar nyari duit, tapi nyari ilmunya. Itu yang paling penting buat bahan saya nanti ke depannya. Dan saya coba praktekkan di sini, dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Sama dulu juga kan masih kerja sama orang, saya mengajarkan sama karyawan-karyawan, sama bawahan saya, cara jualan di lapangan tuh gimana biar menarik customer, biar omset itu tiap hari makin meningkat meskipun sedikit-sedikit, yang penting omset membaik terus gitu. Caranya gimana, cara pelayanannya, attitude kita dijaga juga, upsell, grading dan segala macam. Kalau kerja sama orang ya kita maksudnya ya namanya juga kerja sama orang, otomatis kita mau nggak mau disuruh-suruh itu. Jadi kita sedikit kalau dibilang penekanan ya ada, sedikit nggak terlalu bebas karena mungkin kayak libur juga kan diatur, jam kerja diatur sama orang gitu. Meskipun gaji lumayan juga kan, tetap namanya kerja sama orang, tetap kita harus lebih bertanggung jawab juga karena takutnya kan bermasalah juga. Nah, mungkin kalau perbedaannya usaha sendiri di situ lebih nyaman. Berapapun hasilnya, berapapun yang kita dapat, di situ kita lebih enak, lebih nyaman karena kan intinya milik sendiri. Kita ngambil libur juga
bisa kapanpun itu, karena kan kita yang ngatur sendiri itu. Seberapapun penghasilannya itu lebih enak karena kita ngerasa nggak diatur orang gitu. Bahkan kalau punya karyawan kita yang ngatur orang. Ini setengah matang apa gimana nih Bang? Ini hampir matang sedikit lagi. Ini udah putih ya. Sebentar lagi matang. Iya. Ini perpaduan antara coklat sama karamel jadi begini. Bentar ya Kak, saya ngangkat dulu ya Kak. Iya. Yang itu rasa apa mas? Yang baru matang ini pisang coklat. Mau yang panas? Jangan panas. Oh, yang ini aja yang adem. Siap. Bentar ya. Enggak, dua juga bisa sih. Bebas. Namanya Mas Burhan, asli Sukabumi. Nggak ada yang ngajarin sama sekali beneran. Ini bener-bener belajar sendiri. Paling saya dari YouTube aja belajarnya. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nyuruh jualan kayak gini juga. Bisa dibilang otodidak lah ya. Iya, betul sekali. Hasil dari pikiran sendiri aja, mau coba-coba tadinya. Jujur, hari pertama sama si minder. Bahkan pas buka awal, besoknya mau buka nih, malamnya hampir nggak bisa tidur. Ya dalam pikiran, ini yakin nggak saya ini mau jualan gitu. Ini kan saking belum biasa. Mungkin kalau jual produk orang, pas kerja sama orang itu udah biasa. Pas buka sendiri, jujur di situ agak minder saya. Ya dalam pikiran mungkin takut nggak laku atau gimana gitu. Tapi saya jujur enak sama customer di sini. Bahkan saya pas pertama jualan aja saya nunggu respon dari customer. Saya nunggu masukan. Ya penilaian gimana. Saya terbuka aja. Saya nanya, ini kurangnya di mana? Gini. Ada kan beberapa masukan itu bener-bener ilmu buat saya, makanya saya robah biar lebih maksimal. Kalau modal awal ya lumayan lah Mas, karena kan saya beli di sini ya tempatnya juga lumayan ya. Tapi dengan hasil seperti ini saya juga merasa nggak rugi lah ngeluarin modal sekian dari awal, karena hasilnya lumayan juga. Karena tempatnya kan ramai juga di sini. Modal awal saya kurang lebih sekitar 8-9 jutaan lah modal awal. Berikut itu semua. Kalau modal awal ya, pas buka. Karena kan peralatan semua saya ambilnya yang baru, bukan yang second. Hari pertama, ya kalau hari pertama sih mungkin karena orang belum kenal juga ya. Tapi alhamdulillah sih kena sampai kurang lebih 400 ribuan omset hari pertama itu. Hari kedua turun malah karena hujan deras. Hari ketiga naik lagi. Seminggu pertama, pas malam minggunya, alhamdulillah kena 1 juta. Itu di luar dugaan saya, baru 1 minggu udah kena 1 juta. Di minggu pertama itu. Sekarang ya, saya di sini paling banyak pernah ngabisin 1.500 pieces piscok per hari. Bisa 2 lebihan lah, 2 juta lebihan itu per hari bisa. Ini minimal pembelian berapa nih ya di sini biasa? Minimal 5.000 banyakin coklat. 5.000 bisa dapat 3. 5.000. Iya. Masih dikasih ya? 5.000 masih bisa. 2.000 pun masih bisa. Iya, 2.000. 2.000 tapi satu. Kalau 2.000 beli 2 kan 4.000. Nah, kalau 5.000 kan dapat 3 di sini kita. Bedanya itu makanya. Bocor suaranya. Makasih ya. Iya, makasih. Boleh nggak? Ini ya, pisok kan macam-macam ya Mas. Ada pisok aroma, ada pisok lumer. Nah, kenapa saya pilih pisok aroma? Karena yang pertama, pisok aroma itu memiliki banyak rasa. Dari pisang juga ada, kayak pisang coklat, pisang keju. Terus dari yang lainnya kayak ketan hitam, nanas bisa, nangka juga bisa, tape ada, kacang hijau. Jadi misalkan nih orang nggak demen pisang, mungkin bisa pilih yang rasa lain. Kalau yang demen pisang ya udah tinggal beli pisang coklat sama pisang keju, ada pisang strawberry juga ada gitu. Terus pisok ini harganya nggak terlalu ini, jadi merakyat banget gitu. Kalau satuan saya jual 2.000, kalau 10.000 dapat 6. Jadi lebih murah. Porsinya 10.000 isinya 6. Bisa pilih semua rasa, bebas pilih. Intinya kalau kita pengen usaha, pertama harus yakin. Kalau modal ya, kalau keuangan udah otomatis harus ada lah gitu. Mental harus kuat juga. Terus pikiran jangan bimbang lah. Harus benar-benar yakin apa yang kita jual tersebut, produk kita benar-benar bisa menjaga kualitas produk. Jangan sampai misalkan ini rasanya udah enak, berhubung kita pengen puas lagi dirubah-rubah, malah nanti jadi nggak enak malah. Kalau orang udah cocok rasa seperti itu, udah dijaga aja seperti itu. Dan yang kedua, kunci jualan itu jangan pernah merubah harga. Di situ kita harus kuat mentalnya. Kalau kita merubah harga, jangan heran kalau customer pada kabur. Bener-bener di situ harus pinter.
Karena kan resiko jualan itu yang pertama, kadang kan bahan naik. Nah, di situ kita harus kuat di situ. Kalau bahan naik, kita rubah lagi harga. Justru itu yang jadi bahaya. Makanya dari awal kita harus bisa harus bisa menyeimbangkan dengan belanja segini, terus hasilnya segini kita kebagian nggak? Makanya dari awal kita coba-coba dulu. Kalau semisal minus, makanya harus tahu dari awal. Jadi misalkan nih harga naik nih, harga bahan naik nih. Tapi kalau kita bisa mengambil keuntungan segini, meskipun naik sedikit, kita tetap masih ada untung. Jadi dari awal itu harus benar-benar tahu, harus paham. Jangan sampai kita malah minus nantinya. Kalibata City, samping apartemen di sini. Rawajati Barat. Apartemen Kalibata City, sampingnya. Kalau pagi saya mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, situ gantian lagi yang shift sore sampai jam 11 malam.